banyak perkara yang tak hentinya menimpa. Tak kuasa menanggungnya, hidup terasa teramat sengsara. Begitu berat derita, badai hidup yang menggelora. Lemah tanpa daya, lenyap asa, semua hancur musnah. Tapi ingatlah, jangan putus asa, karena mujizatnya masih ada. Janganlah pernah berhenti berdoa sampai mujizat menjadi nyata. Betapa banyak perkara yang tak hentinya menimpa. Tak kuasa menanggungnya, hidup terasa teramat sengsara. Begitu berat derita, badai hidup yang menggelora. Lemah tanpa daya, lenyap asa, semua hancur musnah. Tapi ingatlah, jangan putus asa, karena mujizatnya masih ada. Janganlah pernah berhenti berdoa sampai mujizat menjadi nyata. Serukan namanya yang berkuasa, karena tiada yang tak mungkin bagi Dia. Bila kau benar-benar percaya, sungguh mujizatnya masih ada. Jiwamu mulai lemah, berserulah kepada Tuhan. Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan. Dia beri pertolongan dalam susah.
kelepasan, bertelutlah di kaki Tuhan. Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belahkan dan beri kemenangan. Jiwamu mulai lemah, berserulah kepada Tuhan. Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan. Dia beri pertolongan dalam susah dan pencobaan. Dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan. Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belahkan dan beri kemenangan dalam susah dan pencobaan. Dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan. Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belahkan dan beri kemenangan. Yesuslah yang belahkan dan beri kemenangan. Yesuslah yang belahkan dan beri kemenangan. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Baik, kita persiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menerima firman-Mu. Urapilah kami semua, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, dan boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikan pada kami Tuhan urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami semua boleh menangkap dan mengerti isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan pada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi shalom kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan dalam hari ini, untuk hari ini saya pilihkan yang bertemakan bagaimana bila hidupmu ditindas atau dijahati oleh orang. Ya, ini ditindas ini mengacu kepada kata nanti berikutnya ada penindasan. Berarti yang lebih kuat menekan yang lebih lemah, yang lebih kaya menekan yang lebih miskin, lebih pintar menekan yang lebih tidak mampu. Nah, ini. Jadi kita melihat contoh penindasan. Ya. Andai kata ada orang menindas kita karena merasa lebih kaya dari kita, merasa lebih berkuasa dari kita, lebih punya power dari kita, itu namanya hidup kita ditindas. Kadang-kadang ada yang mengeluh, ya, saya sudah hidup dengan melakukan apa yang baik, sudah melakukan perbuatan baik, tapi mengapa kok masih juga hidup saya ditindas orang? Nah, ini pertanyaannya, mempertanyakan kepada Tuhan. Dalam kondisi seperti ini ada beberapa hal yang perlu kita ingat, ya, supaya jangan terlanjur kita nyalahkan Tuhan. Yang pertama harus kita ingat adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi termasuk dalam hidup kita adalah seizin Allah. Artinya Allah masih megang kendali
Walaupun bukan kehendaknya yang murni, tapi dia izinkan. Kenapa diizinkan? Untuk membentuk kita, untuk melatih kita, untuk memproses kita, agar kita menjadi jauh lebih baik lagi ke depannya. Nah ini kalau kita berhasil melaluinya. Jadi semua seizin Allah loh. Jadi Allah tetap tahu, Allah tetap memantau, Allah masih tetap pegang kendali ya. Dan anggap Allah melupakan kita. Tuhan, kenapa kau lupakan aku? Nah itu ngomong tidak benar tentang Tuhan. Mari kita baca Matius 10 ayat 29 sampai 30 ya. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh di bumi di luar kehendak Bapakmu, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Nah ini jadi Tuhan tahu apa yang terjadi pada kamu, itu masih dalam kendali dari Tuhan. Jangan salah, bukan kau sedang ditinggalkan Tuhan, kecuali kalau kau dalam dosa ya. Ini perlu kita ingat. Walaupun terasanya gak enak, walaupun rasanya menderita, itu semua terjadi dengan seizin Allah. Nah untuk apa Tuhan izinkan? Tentu saja untuk kebaikan kita juga. Itu dijamin juga di firman Tuhan, supaya kita tahu dan mengerti bagaimana Tuhan memperlakukan kita. Kita baca Roma 8 ayat 28. Nah ini dikatakan ya, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, bukan diam saja ya, bukan meninggalkan kita dalam segala sesuatu, termasuk waktu kita ditindas orang. Itu semua diizinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau orang betul-betul mengasihi Dia, bukan cuma merasa-rasa, mengklaim, mengasumsikan saya sudah mengasihi Tuhan, cinta mati-mati pada Tuhan. Bukan cuma itu. Kalau orang betul mengasihi Tuhan, orang mau mengikuti panggilannya. Ya ini yang sesuai, terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Walaupun kelihatannya rencana Allah tidak mulus penuh dengan kebahagiaan buat kita, tapi itu semua adalah kebaikan kita. Nah, kita perlu tahu. Dan ingat loh, buat Tuhan sudah mengatakan bahwa kalaupun itu pencobaan jadinya yang gak enak, itu tidak akan diizinkan oleh Tuhan untuk melampaui kekuatan kita. Ya, kita yang cobai. Kita baca 1 Korintus 10 ayat 13. Itu jaminan dari Tuhan. Jangan lagi bilang, saya sudah tidak kuat, mati saja saya. Nah, itu adalah sudah keluar dari pakem firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, yaitu orang yang alaminya. Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan biarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan berikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya ini ya, menang atasnya. Yang pertama. Yang kedua, kita harus ingat bahwa dan percaya bahwa Tuhan sebetulnya dibalik itu semua punya rencana yang baik buat kita, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera buat kita. Itu dijamin dari kitab Yeremia 29 ayat 11. Tuhan katakan di sana, firman Tuhan mengucapkannya, menuliskannya buat kita semua. Yeremia 29 ayat 11. Sebab akunya besar daripada Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah untuk kebaikan kita juga kan. Nah inilah yang harus kita pahami dengan baik dan kita yakini juga dengan baik. Untuk apa? Untuk membentuk kita. Semua yang gak enak itu terasa pertamanya gak enak, tapi lama-lama untuk kebaikan kita, untuk melatih kita, untuk menggembleng kita. Kalau kita mau jadi prajurit yang gagah perkasa, prajurit komando yang luar biasa, maka latihannya jauh lebih berat daripada jadi prajurit biasa saja ya. Kelihatannya menyakitkan, tapi menjadi prajurit yang gagah perkasa untuk mendewasakan kita. Kalau kita dewasa, kita juga punya hak waris dari Tuhan untuk memurnikan kita. Kalau emas perak dimurnikan dengan apa? Dibakar dengan api. Apakah dibakar itu enak? Dijelaskan tidak enak. Tapi buat dia menjadi emas yang murni atau perak yang murni, yang harganya jauh lebih mahal daripada perak atau emas yang belum dimurnikan. Nah ini kita harus tahu. Jadi untuk kebaikan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, walaupun orang itu menindas kita, diizinkan Tuhan menindas kita, melakukan yang gak enak buat kita hidup kita tertekan, tapi janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan juga. Roma 12 ayat 17 sudah mengatakan itu. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah ini, kalau orang itu melakukan kejahatan dengan katakanlah menindas kita,
jangan kita balas kejahatan juga. Berarti sama-sama jahat kan? Sudah tertindas sama kejahatan lagi, berarti tambah celaka lagi hidupnya. Karena sama-sama melakukan kejahatan. Tapi biar cuma dia melakukan kejahatan, urusan dia dengan Tuhan. Kita tidak melakukan kejahatannya, ya. Janganlah membalas kejahatan-kejahatan. Untuk juga berikutnya menunjukkan pada dunia bahwa kita adalah betul-betul anak Tuhan, ya. DNA kita Yesus, ya. Jadi orang melihat, oh ini orang percaya, orang Kristen ya begitulah, ya. Meniru Tuhannya. Kristus kan pengikut Kristus, jadi mengikuti Tuhannya. Hidup dengan meneladani Tuhan Yesus. Kalau tidak demikian, maka kita sama saja dengan orang-orang dunia ini, ya. Apa bedanya dong? Bahkan berarti artinya Tuhan dipermalukan, bukan dipermuliakan. Itu yang ketiga. Yang keempat, maka kita harus bersedia untuk melepaskan pengampunan. Kalau kita merasa tertekan, kesakitan karena ditindas itu, bersedia untuk melepaskan pengampunan, ya. Kalau kita tidak mau mengampuni, maka Tuhan juga tidak mau mengampuni kesalahan kita. Ingat loh, kita ini masih manusia, masih bisa jatuh dalam dosa. Untuk itu butuh pengampunan. Setiap kali kita jatuh dalam dosa, Tuhan akan pulihkan dengan pengampunan yang diberi kepada kita. Tapi kalau kita tidak mau mengampuni orang lain, maka Tuhan juga suka mengampuni kita. Doa Bapa kami mengatakan, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang melakukan kesalahan pada kami. Nah, kita lihat di Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Nah, ini perhatikan, ampunilah dan kamu akan diampuni. Lebih jelas lagi kita baca lagi di Matius 6 ayat 14. Matius 6 ayat 14. Nah, ini ya doa Bapa kami. Setelah mengajarkan itu, Tuhan mengatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Saya sudah katakan berkali-kali. Jadi mengampuni kesalahan orang itu bukan untuk kepentingan orang itu, bukan untuk keuntungan, tapi untuk keuntungan kita sendiri. Karena dengan demikian kita diampuni juga oleh Tuhan. Oh, enak banget ya Pak, loh. Itu urusan dengan Tuhan. Yang bisa ngampuni cuma Tuhan. Kalaupun kita melakukan pengampunan, dia tidak mau minta ampun sama Tuhan, tetap aja gak diampuni. Tapi kalau dia minta ampun sama Tuhan, barulah dia diampuni. Tapi buat kita, kalau kita melakukan pengampunan, dampaknya bukan bagi orang itu, bagi kita. Berarti kita punya kesempatan, punya peluang, punya hak untuk diampuni juga, karena itu Tuhan yang tetapkan. Karena itu ampunilah kesalahan orang lain seperti ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan orang lain pada kami juga. Jadi perlu kita punya kerelaan untuk kesediaan untuk melepaskan pengampunan. Jadi kalau kita sedang ditindas, kita ingat hal itu ya. Apapun penindasan kita alami, apapun atau siapapun yang menindas kita, jadi pertama kita harus tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kita, yang kita alami adalah seizin Allah. Tuhan izinkan untuk kebaikan kita. Berarti Tuhan masih pegang kendali, Tuhan masih mengontrolnya. Yang kedua, percayalah bahwa di balik itu semua Tuhan punya rencana yang baik buat kita, ya. Yang ketiga, janganlah membalas kejahatan itu, penindasan dengan kejahatan juga, tapi lakukan yang baik, ya. Yang keempat, bersedia melepaskan pengampunan. Ya, ini sebelum kita tahu itu orang itu jahat pada kita, bersedia melepaskan pengampunan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat daripada Tuhan. Angkat dua tanganmu. Kembalilah ke tempat ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga. Dari Tuhan Yesus, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dan utama urapan yang penuh dari Roh Kudus yang berikan pada kemampuan untuk menghadapi penindasan dengan cara sebaik-baiknya menurut firman Tuhan. Dan itulah menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya doa terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Terus berkati, haleluya, sampai jumpa.